Padahal apakah benar 200 juta? Ya mungkin lebih. Itu kan omongannya. Ya rekeningnya aja nggak berani dibuka, ya kan? Rekeningnya aja nggak berani dibuka. Minimum di situ ada 400 juta, ya kan? Gua buka dugaan. Saifuddin yang ngomong kan dulu sudah pernah tak tunjukkan di sini semua. Sudah saya tunjukkan di sini semua buktinya loh. Sudah, ngapain saya tunjukkan lagi? Cari aja video saya yang lalu, sudah tak buka semua, di sini tak tunjukkan semua. Semua fitnah-fitnahnya Kamarudin terhadap saya, sudah saya balik semua, sudah saya bongkar semua di sini. Ya, makanya saya bilang ini pengacara, ini setan. Ya, makanya sekarang pegang Brigadir C, sial itu keluarganya Brigadir. Coba sekarang Brigadir C difitnah lagi. Ya kan, udah dibilang dubur, udah dibilang perkosa PC lagi. Bisa apa coba Kamarudin? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Coba kalau dari awal dia fokus. Lawannya instansi. Kan lawannya instansi. Lawannya berarti goblok. Orang-orang kuat. Saya ngelawannya wakil presiden Indonesia. Nyatanya kita menang kok. Nyatanya nggak ada gereja ditutup tahun ini coba. Oh, saya ngelawannya wakil presiden Republik Indonesia lawan saya coba. Saya Cina pengkhianat penakut ini yang katanya penakut ini ada di Belanda. Saya cuma teriak, woi, wah. Langsung tahun ini nggak ada gereja ditutup coba. Dan tahun ini Menteri Agama turun loh ngurusin kasus Cilegon loh. Menteri Agama tahun ini turun, dia datang, dia panggil wali kotanya, dia temuin wali kotanya, dia minta ada gereja di Cilegon. Coba. Wah, setelah puluhan tahun sejak Indonesia merdeka nggak ada gereja di Cilegon, gara-gara saya teriak tahun ini Menteri Agama turun sendiri loh ngurusin gereja di Cilegon loh itu, ya kan? Jadi saya nggak cari panggung dan saya tidak cari uang buat saya sendiri juga. Nah, saya ini punya masa lalu yang tidak baik ya. Kalau saya cari panggung, orang mencibir nggak? Mencibir. Musuh-musuh saya dulu, alas tai lu, bajingan juga kan begitu kan. Orang yang dulu saya sakiti pendeta-pendeta apa lu dulu gua diginiin sama lu, diginiin. Saya nggak mau cari panggung, saya tahu. Nah, tapi tiba-tiba TV One sama yang lain-lain memberi saya panggung. Nah ya terserah, saya kan juga nggak cari panggung kan. Nah kemudian kalau masalah Kamarudin itu bukan cari panggung lagi dia, itu memang sudah benar-benar psikopat akut itu loh. Jangan. Nah, ini contohnya nih buktinya sekarang ini nih. Komnas HAM ini. Silat Komnas HAM ini contohnya nih Komnas HAM ini. Akhirnya kan Komnas HAM coba belokin gampang sekali kan. Kemana apa? Saya maki-maki si Sambo udah dengan ngomong dengan kayaknya ya. Sekarang tiba-tiba apa? Brigadir J memperkosa putri, aduh. Nah ini nih. Tapi nggak masalah. Yang penting Sambo sudah mengakui, oke, yang itu sudah kita anggap ini hanya drama saja. Tetapi jangan sampai Sambo lepas. Ini bisa lepas Sambo nih, bisa cuma 5 tahun ini gara-gara si Kamarudin nggak fokus. Harusnya biarkan si Saur Siagian bekerja. Kan yang pelapor pertamanya kan Saur Siagian, pelapor pertamanya Sambo ini kan, bukan si Kamarudin. Kamarudin mah tiba-tiba nemplok aja dia. Terus itu ini ya, ya udahlah cuman bisa ini Stephen Holy Sirait. Shalom Stephen Holy. Gitu dong nampak muka seger. Tidak ada dendam di antara kita. Oh, nggak ada dong. Kan boleh berbeda pendapat boleh. Kalau nggak tampak muka ya nggak boleh. Tapi kalau tampak muka boleh ya. Di sini boleh beda. Anda boleh nggak setuju dengan Pak Jenderal Topin juga boleh. Tapi kan pokoknya harus tampak muka ya kan. Kalau sudah pokoknya no hard feeling ya kan. Yang hard feeling itu yang si itu ya kodok dalam tempurung siapa itu ya. Iya. Yang lantang itu sampai sekarang kapok dia nggak mau masuk lagi ya sayang ya. Padahal dia bagus. Cuman saya di kick kemarin. Saya di-kick kemarin. Nggak mungkin dong, kalau di-kick nggak bisa masuk sini dong. Kemarin ya, kalau di remove pasti nggak bisa masuk, karena saya settingannya kalau remove nggak bisa masuk lagi. Iya, nggak bisa masuk lagi saya. Hah? Kemarin kan saya ini bisa masuk sekarang? Ya, ini kan hari ini sekarang. Loh, itu enggak, selamanya nggak bisa masuk, harus ganti email. Iya, di-kick kemarin aja sewaktu saya coba lagi untuk masuk. Nggak bisa, enggak. Gini, settingan di Zoom ini kalau di remove pasti nggak bisa masuk lagi selamanya. Kalau masih bisa masuk berarti kemarin mungkin signalnya yang kurang kuat, karena Zoom itu kalau signalnya nggak kuat dia nggak bisa masuk. Oh, soalnya tulisannya kemarin host tidak membiarkan Anda untuk masuk lagi. Nggak mungkin, karena kalau di remove pasti nggak bisa masuk sekarang. Harus ganti email.
Yes. baru bisa. Biasanya gitu. Tapi nggak ada remove karena kemarin sudah bintang nggak boleh cari remove. Sementara kalau yang kartu itu saya jarang ya, kecuali orang ini memang udah nggak tampak muka, hujat-hujat langsung bisa saya remove ya. Tapi kalau yang tampak muka gitu jangan dong. Kan orang-orang tampak muka ini kalau sudah kayak orang kayak Bonar Siregar, kayak Stephen Holy udah tampak muka itu kita harus respect dong. Walaupun berbeda kita harus dengerin dong. Bener nggak? Iya. Nah, Iya. kan boleh di sini kan boleh berbeda. Memang di sini boleh berbeda. Kita membiasakan boleh berbeda. Tenang Iya. saja. Kemarin seru Pak ya. Seru. Si Diolipa Iya, itu seru. kurang teman-teman pada kecewa karena Diolipanya jawabnya itu terlalu Sebenarnya tidak Deolipa mendarat itu ya, tidak mendarat mungkin si Diolipa itu. mungkin Cuman ya capek. nggak apa-apa. Itu kan Mungkin- gayanya dia kan, boleh. Iya. Bukan capek, dia tuh memang enggak, dia bisa tidur pagi kok. Dia kan bilang bisa tidur pagi itu bukan capek, itu dia lupanya kan baru gegeran sama si Ngabalin, ya kan? Tapi juga bisa dia itu lagi tebar pesona nih, gua sama Paulus Sang itu bukan teman. Nah kan gitu kan, karena dia takut, dia kan jaim juga kan, takut dibilang kronia saya terus ngelaporin Nandar, takut bisa juga begitu. Analisa lain apa? Analisa lain dia lagi ngetes saya, nah kan dia seberapa saya kerja sama dia, padahal kalau sama saya tak terusin, saya yang khawatir nanti dia baru 10 menit minta udahan ya kan, ngutung kan. Nah kan saya juga belum tahu wataknya orang ini seperti apa. Nah, kalau saya geber, jadi saya biarin dulu. Tetapi kan dari jawaban-jawaban itu teman-teman kan kecewa juga ya. Tapi nggak masalah karena masalah itu kecewa nggak kecewa itu kan suka-suka dia jawabnya ya kan. Iya. Dan dia kan memang dia kan sudah mengakui. Saya juga lagi cari panggung. Memang saya sedang tebar pesona kan. Dia kan mengakui kalau dia juga lagi cari nama juga, cari sensasi juga. Ya nggak apa-apa. Sekarang dia ngelaporin Nandar, ya udah kita sekalian aja kan, kita tumpangin aja kan. Oke kita support, nah, gitu aja kan. Iya. Berarti ya nggak apa-apa juga kan. Nggak apa-apa, boleh. Walaupun Pak teman-teman banyak yang kecewa kemarin ya tuh ya, Pak Andi apalagi tuh marah-marah kemarin sampai nggak apa-apa, Pak Andi nggak boleh saja, nggak masalah. Pak Andi tuh orangnya kan realistis ya kan, beda ya kan. Kalau kita biasa di luar negeri ya kita kalau ngomong itu nggak mau yang normatif, kita ngomong faktanya begini. Nah kalau Diolipa itu karena seniman dia ngomongnya normatif. Asik marah Pak. Iya. Gitu. Ya, jadi menurut saya gini Pak, ya kalau Diolipa mengatakan dia ingin cari panggung juga, ya berarti tidak apa-apa juga. Kalau misalnya Pak Kamarudin juga Nggak apa-apa, boleh. juga. Cuman kan kita tanyain kan, kalau gitu apa bedanya lu sama Kamarudin? Nah dia jawabnya bagus, tapi yang ini saya setuju. Kalau Kamarudin itu nggak ada batasannya, kalau gua ada batasannya. Nah disitulah semua orang cari panggung. Tadi siapa yang ngomong ya? Boleh cari panggung. Semua tiba-tiba pengen terkenal. Boleh. Kalau saya nggak, saya dari dulu sudah terkenal. Dari 2017 saya belum main YouTube, saya sudah dikenal. Sudah kemana-mana suara saya itu, ya kan? Jadi saya nggak cari panggung dan saya tidak cari uang buat saya sendiri juga. Nah, saya ini punya masa lalu yang tidak baik ya. Kalau saya cari panggung, orang mencibir nggak? Mencibir. Musuh-musuh saya dulu, alas tai lu, bajingan juga kan begitu kan. Orang yang dulu saya sakiti pendeta-pendeta apa lu dulu gua diginiin sama lu diginiin. Saya nggak mau cari panggung, saya tahu. Nah, tapi tiba-tiba TV One sama yang lain-lain memberi saya panggung. Nah ya terserah, saya kan juga nggak cari panggung kan. Nah kemudian kalau masalah Kamarudin itu bukan cari panggung lagi dia, itu memang udah benar-benar psikopat akut itu loh. Jangan. Nah, ini contohnya nih, buktinya sekarang ini nih. Komnas HAM ini. Silat Komnas HAM ini contohnya nih, Komnas HAM ini. Akhirnya kan Komnas HAM coba belokin gampang sekali kan. Kemana apa? Saya maki-maki si Sambo udah dengan ngomong dengan kayaknya ya. Sekarang tiba-tiba apa? Brigadir J memperkosa putri. Aduh. Nah ini nih. Tapi nggak masalah. Yang penting Sambo sudah mengakui. Oke, yang itu sudah kita anggap ini hanya drama saja. Tetapi jangan sampai Sambo lepas. Ini bisa lepas Sambo nih, bisa cuma 5 tahun ini gara-gara si Komarudin nggak fokus. Harusnya biarkan si Saur Siagian bekerja. Kan yang pelapor pertamanya kan Saur Siagian, pelapor pertamanya Sambo ini kan. Bukan si Kamarudin mah tiba-tiba nemplak aja dia.
Terus ditutup. Saur Siagian ini menurut seorang wartawan senior teman saya, orangnya polos Pak, lugu-lugu begitu, on gitu. Tapi ini orang cerdas, cuman nggak pinter tebar pesona. Dia kalah terus Pak. Ya mungkin ada koneksi lah dari Saur Siagian ke Pak Kamarudin, kan nggak ada Ya salah. kita nggak tahu, mungkin Saur Siagian butuh duitnya Kamarudin apa kita nggak ngerti kan. Bukan, yang namanya orang Batak itu perkumpulannya kuat dari marga. Jadi ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu yang terjadi. Ini kan sini banyak orang Batak juga di sini kan. Pak Toping aja nggak setuju. Pak Toping aja bilang harusnya pengacaranya jangan Kamarudin. Pak Santi Amar aja keberatan, ya kan? Tadi saya baru tonton channelnya Pak Joshua TU. Ya. Cuman saya nggak melihat Joshua TU lagi Pak rujukan. Enggak, saya nggak melihat JT-nya ya. Saya nggak melihat JT-nya. Saya hanya melihat penjelasan Pak Kamarudin. Aduh, nggak percaya saya itu berdua sama aja. Tentang Pak Paul Zhang, ternyata penjelasan beliau juga masuk akal juga kalau menurut saya, gitu Pak. Iya. Jadi gini ya. Jadi permasalahan lihat ya, apa yang mereka tuduhkan ke saya akhirnya balik ke mereka sendiri semua kan. Dia ngomongin saya psikopat buronan. Akhirnya yang buronan siapa? Saifuddin. Dia bilang saya curi uang. Katanya curi duit siapa? Kamarudin sama Saifuddin. Akhirnya si Joshua TU ikut maki-maki saya. Akhirnya dia sendiri yang terlibat dalam percabulan kan. Hancurkan dia kan. Ya itu kan kalau soal Pak Kamarudin dia punya pembelaan, dan menurut saya pembelaannya itu benar. Masuk akal si Joshua TU karena sudah habis ditelan masa, maka dia cari-cari muka sama Kamarudin. Ya saya nggak tahu lah kalau ya, cuman, jelas ya sudah habis, sudah ditinggal. Joshua TU itu sudah kelar nasibnya. Di mata orang Kristen dia sudah kelar, di mata orang Islam sudah kelar. Tinggal dia di mata Tuhan bener apa enggak. Mau bertobat nggak bertobat ya kelar juga dia hidupnya. Saya kan bilang nggak memandang Joshua TU-nya. Yang saya lihat di situ pembicaraan dari Pak Kamarudinnya. Nah iya kan Kamarudinnya kan saya bilang Kamarudin nuduh saya semua apa yang di Kamarudin tuduhkan kepada saya kembali kepada dia dan kepada kroninya semua tentang memakan uang ya itu ya. Tapi Pak Kamarudin juga memiliki pembelaan kalau beliau tidak memakan uang dan dia makan uang jelas. Buktinya kan nggak ada Pak. Buktinya ada Saifuddin dong, kan mereka berdua sama Saifuddin kan. Buktinya nggak ada Pak, sedangkan yang menemani MKC saja Pak Kamarudin kan. Nah iya duitnya kan yang megang siapa? Saifuddin kan. Dan itu sudah dikonfirmasi ke Pak KC. Jadi tidak ada permasalahan lagi di situ Pak. Ya, duit namanya kan tidak ada lagi. Artinya kan sebelumnya ada. Lalu karena sudah terbongkar, karena sayanya nyerang terus, mereka panik. Akhirnya mereka harus kembalikan. Nah sekarang pertanyaannya, ya apakah benar memang duitnya diambil Joshua TU? Karena dari si Ceker Babi ngomong sama saya. Ya bahwa istrinya Saifuddin ngomong itu cuma 50 juta, kenapa bisa jadi 200 juta, ya kan? Nah, kamu kan nggak tahu yang itu kan? Kalau saya bilang, lebih baik kalau saya bilang, saya yang ada di Zoom ini nonton channelnya aja, pembelaannya bagaimana. Menurut saya itu masuk akal. Itu aja sih. Nggak ada yang masuk akal omongannya mereka, semua bohong dengan bohong. Nyatanya dia saja nggak berani masuk sini. Dibuktikan Pak. Kalau buktikan kan sudah Saifuddin sudah mengakui sendiri ada selisih dengan 200 juta. Padahal apakah benar 200 juta? Ya mungkin lebih. Itu kan omongannya. Ya rekeningnya aja nggak berani dibuka, ya kan? Rekeningnya aja nggak berani dibuka. Minimum di situ ada 400 juta, ya kan? Gua buka dugaan. Saifuddin yang ngomong kan dulu sudah pernah tunjukkan di sini semua. Sudah saya tunjukkan di sini semua buktinya loh. Sudah, ngapain saya tunjukin lagi? Cari aja video saya yang lalu sudah tak buka semua di sini, tak tunjukkan semua. Semua fitnah-fitnahnya Kamarudin terhadap saya sudah saya balik semua, sudah saya bongkar semua di sini. Ya, makanya saya bilang ini pengacara, ini setan. Ya, makanya sekarang pegang Brigadir C, sial itu keluarganya Brigadir. Coba sekarang Brigadir C difitnah lagi, ya kan? Udah dibilang dubur, udah dibilang perkosa PC lagi. Bisa apa coba Kamarudin? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Coba kalau dari awal dia fokus. Lawannya instansi.
Kan lawannya instansi, Nah, lawannya berarti goblok. orang-orang kuat. Saya Mana ngelawannya bisa. wakil presiden Indonesia. Nyatanya kita menang kok. Nyatanya nggak ada gereja ditutup tahun ini coba. Saya ngelawannya wakil presiden Republik Indonesia lawan saya coba. Kata Saya siapa Cina sih, pengkhianat Pak? penakut ini yang katanya penakut ini ada di Belanda. Saya cuman teriak, "Woi!" Wah. Kata siapa? Langsung tahun ini nggak ada gereja ditutup coba. Dan tahun ini Menteri Agama turun loh ngurusin kasus Cilegon loh. Menteri Agama tahun ini turun, dia datang, dia panggil wali kotanya, dia temuin wali kotanya, dia minta ada gereja di Cilegon. Coba. Wah, setelah puluhan tahun sejak Indonesia merdeka nggak ada gereja di Cilegon, gara-gara saya teriak tahun ini Menteri Agama turun sendiri loh ngurusin gereja di Cilegon loh. Setelah yang orang Cilegonnya masuk kemari juga kan, kita teriakin semua, kita mana ada gereja di Cilegon. Nah sekarang bahkan Pak Tobing aja berusaha udah tenang, itu Cilegon bakal kena tsunami, jadi nggak usah ada gereja. Tapi tetap Menteri Agama turun sekarang nih, Gus Yakut siapa? Ya Gus Yakut, dia pergi sekarang ke Cilegon. Coba. Saya lawannya bukan cuma instansi, tapi Republik Indonesia yang saya lawan, wakil presiden Republik Indonesia saya lawan. Bukan rakyatnya, tapi republik itu yang saya lawan. Karena terjadi anak-anak Republik Indonesia harus pergi ke luar negeri semua. Kayak Andi USA ini orang pinter, saudara, kerjanya di Silicon Valley. Kenapa dia pergi? Karena dia nggak diakui sama orang Indonesia, sama Republik Indonesia. Dia terpaksa harus keluar. Kayak saya mau berjuang di Indonesia, kayak Aceh di penjara, bisa apa Aceh sekarang? Nggak bisa apa-apa. Saya teriak, wah kira-kira semua. Kita masuk, kita kumpulin para jenderal, kita kumpulin para lawyer, kita kumpulin orang-orang pinter seperti Pak Santiamer, Pak Topik, kita kumpulin Pak Ponto di sini, kita kumpulin ya Damaris, kita punya ambulan sekarang, kita punya segala macam. Kalau saya di Indonesia nggak bisa bikin begini. Tapi karena saya di luar, itu namanya cerdik, namanya berhikmat, itu namanya pinter. Ya kan? Dan sekarang siapa yang bisa tangkap saya? Saya mau ngoceh apa saja, mau kentutnya model warna apa, baunya kayak apa, nggak bisa aja kalian tangkap saya. Ya kan? Nah, itulah. Nah sekarang tinggal keputusan saya mau bikin kebebasan ini buat apa? Begitu. Tapi kita lanjut dulu nih. Ini ada Reform Crusader. Ini kita mesti tutup ya. Nah ini Reform Crusader dulu. Kita mesti tutup soalnya sekarang nih. Reform Crusader, silakan. Asik, salam. Saya penutup ya Pak Paul. Ya penutup seperti Oke, biasa. Penutup siap. lalu balik Pak Santiamer. Oh ada Bung Beta nih. Bung Beta belum dikasih suara nih. Bung Beta. Oh, ya ya udah. Reform.